bersatu dalam doa. Bapa yang baik, kami bersyukur pada siang hari Tuhan, kami boleh berkumpul bersama-sama di rumah-Mu, kami boleh memuji, menyembah kebesaran-Mu. Ini semua anugerah-Mu, kasih-Mu Tuhan kepada kami anak-anak-Mu Tuhan. Dan saatnya ya Tuhan, kami mendengarkan kebenaran firman-Mu, jamah telinga kami, jamah hati kami, sehingga kami sungguh menangkap firman-Mu, percayakan firman-Mu, dan kami mengalami kuasa firman-Mu. Kami mematahkan, menghancurkan setiap roh yang tidak bersih Allah, yang mengganggu, menghambat, mencuri setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan tempat ini. Kami ikat dalam roh, kami patahkan, hancurkan kuasanya, kami buang ke neraka dalam nama Yesus. Tuhan memberkati benih firman-Mu, boleh jatuh di tanah yang baik sehingga tumbuh dengan suburnya, menghasilkan buah lebat menyenangkan hati-Mu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya, katakan amin. Silakan duduk teman Tuhan. Mari kita sama-sama buka firman Tuhan dari Perjanjian Lama, Kitab Mazmur pasal 51. Kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Kitab Mazmur pasal 51 ayat 1 sampai ayat yang ke-21. Baik, jika sudah mendapatkan semuanya, mari saya mengundang kita untuk bangkit berdiri sebentar. Kita angkat Alkitab kita, katakan saudara saya percaya Alkitab ini adalah firman Tuhan. Ketika saya membacanya, ketika saya mendengarkannya, saya percaya, saya taati, saya lakukan, maka hidup saya pasti diberkati Tuhan sekarang ini juga. Katakan amin. Silakan duduk bagi Tuhan. Kita akan baca berganti-gantian. Sebaiknya kita baca dari ayat 3 saja, mulai dari ayat 3. Jemaat membaca lebih dahulu ayat 3 dan saya 4, ayat 4 dan seterusnya sampai 21. Saya akan hitung sampai 3. Jemaat kasih Tuhan akan membaca lebih dahulu. 3, 2, 1. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam keputusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau remukkan bersorak-sorak kembali. Jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku dengan roh yang teguh. Bangkitkanlah kembali kepadaku kegirangan karena selamat yang daripadamu, dan lengkapilah aku dengan roh yang lelah. Lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan-Mu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya aku persembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya.
Lakukanlah kebaikan kepada Sion menurut kelelaan hatimu. Bangunkanlah tembok-tembok Yerusalem. Amin. Terus baik ya, kita bersyukur kita boleh bertemu lagi pada minggu hari ini, siang ini ya. Semoga anugerah Tuhan, juga Tuhan, kemurahan Tuhan pada kita semua. Amin. Ya. Ada suatu hari ketika kami pulang ke rumah suami istri malam ya, jam 10, tiba-tiba kami ditelepon ya oleh Ibu almarhum Bu Aeng. Kami telepon, kami baru tiba pelayanan. Kami baru tiba di rumah, tiba-tiba telepon bunyi dan lihat itu adalah almarhum Bu Aeng yang telepon kami. Dan kami diminta untuk datang ke GP. Ya, ada seorang bapak yang sakit katanya seperti itu. Dan saya lihat pada Bu Acen, saya mengatakan, Bu Acen, udah jam 10, saya bilang, gimana? Bu Acen bilang, ayo kita pergi, karena ini ada jiwa yang perlu kita tolong. Dan setibanya kami di GP, dan kami melihat bapak itu dia lagi duduk, dan ada pakai tongkat ya, tongkat berkaki 4. Dan saya melihat kakinya itu bengkak besar sekali dan lukanya parah sekali. Dan Bu Acen lihat dalam alam roh itu bahwa kakinya itu seperti pohon kayu seperti itu, ya, seperti pohon kayu. Dan kami tanya kepada bapak tersebut, apakah ada diabetes? Katanya nggak ada. Ya, saya kira pertamanya itu diabetes dan rupanya nggak ada diabetes ya. Dia sudah 1 tahun lebih kakinya bengkak dan lukanya parah dan nggak sembuh-sembuh. Dan setelah kami bincang-bincang ya, ternyata dia nggak ada sakit diabetes dan hanya bengkak, dia pun tidak tahu kenapa. Dan kami doakan malam hari itu juga, kami doakan, dan tempat lukanya itu masih mengeluarkan nanah pada saat itu. Kami doakan, dan setelah kami doakan, saya mengatakan kepada bapak tersebut, saya bilang, sekarang bangkit berdiri, jalan, saya bilang. Ya. Dan puji Tuhan, dia mau mencobanya, ya. Karena apa, kakinya sakit, sebenarnya nggak bisa berdiri lagi, ya, atau berjalan gitu mustahil, tapi dia coba, dia berdiri, dan puji Tuhan malam hari itu juga dia bisa jalan. Dan pulang ke rumah, kami buat janjian kepadanya. Nanti beberapa hari lagi kami punya waktu, kami akan ke rumah untuk mendoakan lagi. Dan puji Tuhan, kami ke rumahnya untuk membimbing dia, untuk konseling dia, untuk melepaskan dia ya dari sakit penyakit, untuk mendoakan dia. Dan tiba-tiba saya ke rumahnya itu, saya melihat di dindingnya itu ada fotonya, foto ayahnya. Dan foto ayahnya itu, rupanya ayahnya itu kakinya sudah diamputasi, ya. Ayahnya sudah meninggal, sudah almarhum, tetapi dalam foto itu bahwa kaki ayahnya itu sudah diamputasi, ya. Jadi ayahnya itu diamputasi kakinya, dan sekarang anaknya ini juga kakinya yang sakit, kaki yang punya masalah, ya. Saya percaya ya, kalau nggak ketemu dengan kami hari ini, saya percaya kakinya itu pasti amputasi, ya. Tetapi puji Tuhan ya, karena Tuhan memakai kami suami istri, sehingga melalui doa kami ini kakinya nggak perlu amputasi, tetapi hari ini dia kakinya sudah sembuh, sudah pulih, ya. Bahkan luar biasa ya, itu karena kehebatan Tuhan kita yang dahsyat, sehingga pada hari ini juga dia sembuh, bahkan dia sudah punya istri, punya anak lagi, ya, luar biasa, ya. Jadi kita belajar dari firman Tuhan pada siang hari ini. Ayat 7 mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku, ya. Firman Tuhan selanjutnya mengatakan, sesungguhnya dalam kesalahan aku diperanakan, dan dalam dosa aku dikandung ibuku. Jadi secara ilmu medis itu ya, kalau kita pergi dokter, kita cek
dan ternyata kita mengidap ya, atau kita dicek diagnosa bahwa kita ada mengalami diabetes, ya, sakitnya gula, dan dokter akan menanya kepada kita, apakah ayah kita atau ibu kita ada enggak ya yang menderita diabetes. Ya, kalau enggak ada, mungkin paman kita atau tante kita atau saudara kita, keluarga kita. Ya, jadi secara ilmu medis itu juga mengakui bahwa sakit penyakit diabetes itu bisa turun melalui darah, ya, melalui gen dan DNA orang tua kita turun kepada kita, ya. Tetapi secara rohani kita juga bisa mewarisi kutuk, ya, sakit penyakit, kutuk dosa itu kita bisa mewarisi dari apa? Ayah ibu kita, orang tua kita turun kepada kita. Seperti tadi saya saksikan, bapak tersebut kakinya hampir diamputasi. Karena apa? Ayahnya sudah diamputasi kakinya. Karena apa? Karena ini tidak ada lain, karena ini dalam dosa, ya. Karena baru bapak ini yang percaya pada Tuhan. Ayahnya itu bukan orang percaya, ya, tetapi dia seorang tatung, ya, atau dia lebih kenal seorang yang suka lotang itu, yang mengobati orang, ya. Tetapi akhir hidupnya menderita, ya. Jadi puji Tuhan, ya, kita boleh berada di gereja GKI, ya, yang percaya akan ada ikutan dosa kutuk, ya, yang turun kepada kita, yaitu apapun dosa yang telah orang tua kita perbuat itu akan turun kepada kita, ya. Oleh sebab itu kita bersyukur, ya, ada firman Tuhan, jaminan firman Tuhan yang luar biasa kepada kita yang percaya kepada Tuhan, terambil dari 1 Petrus 1 ayat 18 dan 19. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang panah, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Ya, jadi kita percaya oleh anugerah Tuhan, oleh darah Tuhan Yesus Kristus itu, maka kita dilepaskan, dibebaskan dari semua ikatan kutuk itu. Ya, kembali sekarang kita mau percaya atau enggak? Kalau kita mau percaya, maka ada pertolongan daripada Tuhan. Semua ikatan itu Tuhan sanggup melepaskan kita. Tuhan mampu, kuasanya itu mampu melepaskan kita. Ya, kita bersyukur, ya, kita melihat seperti Raja Harus yang sudah mati 4 hari dibangkitkan Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengatakan, Raja Harus, bangkitlah, mari keluar, dan dia keluar. Ya, ketika dia keluar itu, firman Tuhan mengatakan tangan kakinya masih terikat, ya, mukanya tertutup dengan apa? Kain kapan dan kain peluh. Dan dia tidak akan bisa melepaskan dirinya sendiri karena tangan kaki terikat, mukanya tertutup dengan kain, ya, kata firman Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan Yesus mengatakan, bukakanlah tali-talinya, biarkanlah dia pergi. Dan kita sadar, ya, secara rohani, orang yang terikat itu, ya, tangannya terikat, mungkin dia suka pukul istri, mungkin dia suka mencuri, ya, atau sekali melakukan kejahatan, mungkin tangannya karena terikat, ataupun kaki yang masih terikat, ya, suka jalan ke tempat yang gelap, ya, bukan jalan ke tempat terang atau ke gereja. Itulah tandanya orang yang masih terikat secara rohani, ya. Muka tertutup. Kalau muka tertutup itu kita nggak bisa melihat, ya. Kalau saya tutup muka saya nggak bisa melihat Ibu Sumina, nggak bisa lihat, ya, karena tertutup kain, kan, nggak bisa melihat, ya kan, atau bisa melihat Pak Willy, ya, atau nggak bisa melihat Ibu Tinelina ini, ya, karena apa? Tertutup, nggak bisa melihat, ya. Makanya orang kalau terikat itu nggak bisa melihat kebenaran, ya. Dia melakukan dosa pun dia tidak sadar, karena apa? Dia terikat, ya. Jadi puji Tuhan, ya, kita berada di gereja
hamba Tuhan ya yang punya karunia pelepasan daripada sinau pastor, ya tentu dari Tuhan ya. Tapi Tuhan dapat sinau pastor dari Tuhan, dan saya juga diwariskan dapat dari sinau pastor, ya puji Tuhan, sehingga banyak jiwa-jiwa boleh diberkati melalui pelayanan, ya itu semua karena anugerah Tuhan. Ya. Dan kita lihat di ayat 5, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Ya, apa yang dibuat Daud ketika dia berjalan-jalan di atas soto? Ya, kesalahannya hari itu harusnya dia ikut pergi perang, tetapi dia tidak ikut pergi perang. Ya, firman Tuhan berkata dia berjalan-jalan di atas soto itu, dan ketika dia melihat ke bawah, di situ ada iblis. Ya, di situ ada iblis. Ya, yaitu Batseba, istrinya Uria. Ya, jadi hati-hati. Ya, harusnya Daud sebagai pemimpin, sebagai raja itu, ya mungkin dia sudah tua, tidak bisa perang, tetapi harusnya dia tetap hadir dalam pertempuran. Ya, dia bisa mengatur barisan-barisan untuk berperang, tetapi karena dia tidak hadir pada hari itu, maka dia jatuh ke dalam dosa. Ya, jadi hati-hati. Kalau hari Minggu kita tidak datang gereja, ya kita di tempat lain di luar sana, gampang sekali kita jatuh dalam dosa. Ya, jadi kita harus tetap berada di wilayah rohani. Kita harus dekat kepada Tuhan. Karena apa? Tanpa Tuhan kita gampang sekali jatuh ke dalam dosa. Bahkan hamba Tuhan sekalipun, kalau dia tidak mendekat diri kepada Tuhan, dia gampang sekali jatuh dalam dosa. Tadi kata firman Tuhan mengatakan, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Berapa banyak orang yang sadar dosa, ya sudah sadar dia melakukan yang jahat, tetapi kemudian hari dia lakukan lagi, dia buat lagi, ya dia sadar ini pelanggarannya, dia sadar ini berbuat seperti ini nggak baik. Tetapi sudah lewat waktu, nanti berjalan waktu itu dia lakukan lagi, dia buat lagi, ya. Jadi kita harus akui kelemahan kita sebagai manusia. Kalau kita tidak mengandalkan Tuhan, ya, ketika kita sadar dalam dosa, kita gampang sekali jatuh ke dalam dosa lagi. Gimana caranya supaya kita tidak jatuh dalam dosa? Yaitu kita belajar dari firman Tuhan, ya. Ketika Raja Daud sadar bahwa dia sudah jatuh dalam dosa, dia mengatakan, ayat 6, terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat. Sudah ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Ya, Raja Daud sadar, ya, bahwa dosanya itu bukan terhadap manusia, tetapi dosanya terhadap Tuhan langsung. Ya. Kalau kita bisa sadar bahwa dosa itu adalah terhadap Allah langsung, maka niscaya kita tidak akan melakukannya lagi. Karena apa? Allah kita yang tidak pernah tidur, Allah kita yang terus memandang ke bumi ini, perbuatan anak manusia. Oleh sebab itu, Daud merendahkan dirinya ketika dia ditegur oleh Nabi Nathan yang diutus oleh Tuhan. Ya, dia merendahkan dirinya. Dia datang kepada Tuhan. Dia mengatakan, ayat 9, bersihkanlah aku daripada dosaku, dengan hisop maka aku akan menjadi tahir. Basuhlah aku maka aku menjadi lebih putih dari salju. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita, biarlah tulang yang kau rebuhkan bersorak-sorak kembali. Sembunyikanlah wajahmu terhadap dosaku, hapuskanlah segala kesalahanku, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharuilah batinku,
dengan roh yang teguh. Ya, di sini Daud minta belas kasihan daripada Tuhan. Dia mengatakan, jadikanlah hatiku tahir, ya Allah, dan perbaharui batinku dengan roh yang teguh. Jadi hanya Tuhan yang sanggup memperbaharui batin kita, ya. Jadi tanpa Tuhan itu tidak seorang pun bisa bertobat. Ketua Pastor mengajarkan kami, mengatakan, Pak Alai, ingat, kita nggak bisa membuat orang bertobat. Kita yang bisa hanyalah kita menabur firman Tuhan, kita mengajak mereka datang ibadah kepada Tuhan. Tetapi yang bisa membuat orang bertobat itu adalah Tuhan sendiri. Ya, oleh sebab itu kita perlu tiap hari minta Tuhan yang memperbaharui batin kita, membersihkan hati kita. Ya, jadi sebenarnya kalau kita banyak marah-marah sama suami kita, mungkin sama istri kita semua, mungkin ya, sebenarnya tidak terlalu menolong, ya. Sebenarnya tidak terlalu menolong. Karena apa? Kalau kita terus menegur, kita terus marah-marah kepada suami kita, kepada istri kita, ya, sebenarnya itu tidak terlalu menolong. Karena apa? Kalau Tuhan belum berkehendak mengubah hati suami kita, istri kita, ya, maka kata bahasa kami, takau auleng tak kebun boyu. Tahu Bu Mary? Ya. Apa Bu Mary? Ya. Takau auleng tak kebun boyu, ya. Jadi mau ngomong sampai tenggorokan kering ini tak ada gunanya. Ya. Dia tetap seperti itu, ya, seperti batu mungkin, ya, atau tegar tengku, ya. Ya, seperti saya mungkin, ya. Hari ini saya boleh menjadi hamba Tuhan, itu saya yakin percaya itu karena Tuhan. Ya, Tuhan memakai hamba-hambanya, ya, sehingga saya bertobat. Ya, saya lahir bukan orang Kristen, bukan orang pengikut Yesus Kristus. Ya, 33 tahun saya bukan mengikut Tuhan, tetapi mengalami sakit penyakit itulah saya baru sadar bahwa selama ini hidup saya itu ya begitu rusak. Tetapi dulu saya begitu menikmati, ya, kehidupan yang lama itu begitu saya nikmati, ya, padahal itu begitu rusak. Saya bisa bertobat karena Tuhan, ya. Saya bisa bertobat itu karena nama Yesus Kristus itu, ya, bukan istri saya, bukan, ya, tetapi firman Tuhan yang mengubah hidup saya, menyadarkan saya, ya. Berarti kita begitu pentingnya kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Kita terus minta Tuhan menuntun kita, mimpin kita tiap hari, membersihkan kita, membersihkan hati kita, membersihkan batin kita, ya. Karena apa? Tanpa tuntunan Tuhan, tanpa pertolongan kepada Tuhan, maka kita akan gampang sekali jatuh dalam dosa. Orang yang sering jatuh dalam dosa itu adalah orang yang orang yang jauh daripada Tuhan, orang yang tidak pernah berdoa, orang yang tidak pernah minta pertolongan daripada Tuhan. Itu orang yang sering terjatuh, ya. Ayat 13, janganlah membuang aku dari hadapanmu, dan janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, Daud sadar, ya, seperti apa Raja Saul. Ketika dia jatuh dalam dosa, maka Tuhan mengambil, roh Tuhan meninggalin Saul. Maka Daud mengatakan, janganlah mengambil rohmu yang kudus daripadaku. Ya, jadi Daud sadar tanpa roh kudus itu, maka dia tidak bisa berbuat apa-apa. Ya, dia memiliki semuanya itu semua datang daripada Tuhan. Dia bisa menjadi seorang raja, itu datang daripada Tuhan. Dia bisa mengalahkan Goliat yang tinggi besar itu juga, ya, yang raksasa itu juga karena Tuhan. Ya, karena apa? Karena Tuhan mengatakan semenjak dia diurapi Nabi Samuel, ya, dengan minyak urapan itu, hari juga roh Tuhan berkuasa atasnya, sehingga dia memiliki semuanya itu. Dan dia sadar, ya, kalau roh Tuhan, roh kudus meninggalkan dia, maka dia akan hancur.
ayat 16 mengatakan, lepaskanlah aku dari hutang darah, ya Allah, Allah keselamatanku, maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilanmu. Ya, jadi ada namanya kutuk hutang darah. Ya, jadi saya nggak begitu tahu orang tua saya, tetapi saya tahu keluarga dari Bu Acin, ya istri saya, bahwa dia punya kakek itu, ya, itu adalah bajak laut. Ya, bajak laut, dia itu membunuh orang, dia masukkan ke tempayan. Dia membunuh orang, dia masuk ke tempayan. Ya, itulah kakeknya Bu Acin. Itulah namanya kutuk hutang darah karena membunuh. Ya. Apa yang terjadi? Masih ayah Bu Acin, bapak Acin, bapaknya Bu Acin, ya, ketika dia bawa mobil, ya, dia menabrak orang meninggal. Bukan sekali, sudah 2 kali apa 3 kali? Berapa kali Bu Acin? 2. Dia bawa mobil, tabrak orang, 2 kali meninggal orang. Ya. Jadi itulah kutuk yang turun. Ya, tadi kakeknya membunuh orang, masuknya tempayan, dan sekarang bapaknya Bu Acin bawa mobil itu tabrak orang meninggal. Itulah kutuk hutang darah yang menagih hutang. Ya. Dan orang yang mewarisi kutuk hutang darah itu orangnya sangat emosional. Ya. Kita melihat, ya, mungkin Pak Hong juga nggak sini, ya, Pak Hong orangnya emosional. Ya, karena apa? Mewarisi kutuk. Bu Acin orangnya emosional sama Bu Acin ini. Ya, jangan lihat dia kecil-kecil ini. Kecil-kecil cabai rawit. Ya, jangan lihat kecil-kecil ya. Sejarahnya kalau dengar, ya, cowok tinggi besar pun dihantam dia, dipukul dia. Itu Bu Acin, ya. Dia anak kecil, oh kecil-kecil nih gampang nih ditindas ini. Jangan main-main. Keturunannya itu yang turun itu, ya. Bahkan banyak orang, ya, segan karena apa? Ada roh itu yang turun. Ya, kakeknya tuh banyak orang yang takut. Jadi ada roh yang turun seperti itu. Jadi itu harus dilepaskan. Ya. Dan puji Tuhan sekarang, ya, yang cabai rawit ini sekarang, yang ganas tadi ini sekarang tidak ganas lagi. Ya, tidak garang lagi, tapi menjadi apa? Imut dia. Ya, menjadi imut, ya, menjadi kesayangan suaminya. Ya, menjadi kesayangan suaminya, menjadi kesayangan anak-anaknya. Karena apa? Imut dia sekarang, ya kan? Waduh, galak kali cabai rawit ini. Ya, tapi luar biasa. Karena apa? Karena ada anugerah Tuhan, ada pertolongan Tuhan, sehingga dilepaskan daripada kutuk itu. Ya, puji Tuhan, saya yakin dan percaya, karena saya hidup bersama dengan Bu Acin, saya yakin dan percaya itu kutuk terlepas. Ya. Jadi kalau kita sadar bahwa kita mewarisi satu kutuk, ya, yang membuat kita jatuh dalam dosa, ya, apa bentuknya? Mari datang kepada Tuhan, minta belas kasihan Tuhan, karena hanya Tuhan yang sanggup, yang mampu melepaskan kita, yang menolong kita, yang membersihkan batin kita. Ya, dalam batin ini tidak ada yang tahu apa yang dalam batin ini. Ya, tidak ada yang bisa tahu. Manusia tidak ada yang bisa tahu. Hanya Tuhan yang bisa tahu dalam batin ini. Ya, hanya Tuhan yang mampu membereskan batin kita. Hanya Tuhan yang bisa menolong kita. Ya, tanpa Tuhan itu, ya, maka gampang sekali kita jatuh ke dalam dosa. Ayat 19, korban sembelihan kepada Tuhan, kepada Allah, ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Ya, seberapapun besar dosa kita, kejahatan kita, Tuhan tidak pernah memandang hina kita. Tuhan adalah kasih. Tuhan akan mengampuni kita, akan melepaskan kita. Asalkan apa? Kita mau datang kepada Dia. Ya, jangan seperti Adam dan Hawa
ketika jatuh dalam dosa itu bukan datang kepada Allah, tetapi lari daripada Allah, sembunyi. Ya, kalau kita jauh daripada Tuhan, kita lari pada Tuhan, maka kita akan terus hidup dalam kekalahan. Ya, jadi apa yang membuat kita bisa menang, yaitu kita harus bertobat, berbalik kepada Tuhan. Ya, kalau sudah salah melangkah, sudah salah menjalan, jangan teruskan lagi, tetapi harus berbalik. Ya, berbalik itulah yang akan membuat kita sampai kepada tujuan, sampai kepada rencana Allah dalam kehidupan kita. Ayat 15, maka aku akan mengajarkan jalanmu kepada orang-orang yang melakukan pelanggaran, supaya orang-orang berdosa berbalik kepadamu. Ya. Dan ketika kita sungguh-sungguh bertobat, maka dengan mudahnya kita mengajarkan orang-orang yang melakukan, ya mungkin dosa seperti yang kita lakukan, ya mungkin yang sudah pernah kita lakukan, dan kita bertobat, kita sudah dipulihkan Tuhan, maka dengan mudah kita akan bisa mengajarkan orang-orang yang melakukan pelanggaran yang tidak berkenan pada Tuhan. Karena firman Tuhan, mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di matamu sendiri tidak kau ketahui? Ya, kalau kita tidak bertobat, kita tidak akan bisa mengajarkan orang supaya mereka mengikuti jalan Tuhan. Kata kuncinya yaitu kita pribadi harus sungguh-sungguh bertobat, dan kita pribadi harus benar-benar sadar bahwa tanpa Tuhan kita lemah, tanpa Tuhan kita tidak kebal terhadap dosa. Kita perlu Tuhan, kita perlu Roh Kudus Tuhan yang menuntun kita, menolong kita supaya kita tidak jatuh ke dalam dosa. Ya, tetapi kita bisa diberkat, bisa menjadi terang, sehingga melalui kehidupan kita ini banyak orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, oleh karena Roh Tuhan ada pada kita, dan kita percaya sinar kemuliaan itu membawa orang datang kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan. Ya, jangan tiap hari kita bilang puji-puji Tuhan, tapi hidup kita tidak memancarkan kemuliaan bagi nama Tuhan. Ya, perbaikilah luar dalam, ya, di hadapan Tuhan, maka kita percaya kita akan jadi berkat. Amin untuk firman Tuhan. Saya minta WL pemain musik untuk maju ke depan. Kita nyanyikan lagu Basuh Aku. Basuh aku di dalam darah-Mu, anak domba. Jamah bibir, luruskan hatiku dengan Roh-Mu. Ketika saya mempersiapkan firman Tuhan ini, ketika saya membaca basuh aku, ya saya teringat lagu ini. Ya, kita perlu Tuhan. Kita perlu Tuhan untuk membasuh kita. Karena kita hidup di dunia ini, ya begitu banyak godaan-godaan yang membuat kita jatuh dalam dosa. Kita perlu Tuhan membereskan kita. Kita perlu Tuhan membasuh kita. Boceng betul nyanyi. Mari saya mengundang kita berbaring diri dan sama nyanyikan lagu. Ketika
ingin Tuhan, mas perak dan permata tiada artinya. Ku ingin lebih dekat
Mari semuanya jemaat Kristus Tuhan ikut saya berdoa. Tuhan Yesus, hanya terhadap Engkau saya berdosa. Ampuni setiap dosa saya. Ampuni setiap pelanggaran saya. Tuhan Yesus, basuh hati saya, batin saya, bersihkan dengan kuasa Roh-Mu. Bersihkan bibir saya dengan kuasa Roh-Mu. Tuhan Yesus, saya perlu Roh-Mu, Roh-Mu yang kudus, menuntun, memimpin hidup saya ke depan, sehingga saya bisa menang terhadap godaan-godaan daripada iblis. Tuhan Yesus, terima kasih. Saya percaya Roh-Mu bekerja saat ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Bapa, kami syukur Tuhan, pada siang hari ini kami sudah mendengarkan firman-Mu, kami sudah diberkati oleh firman-Mu, kami sudah disadarkan oleh firman-Mu Tuhan, bahwa tanpa Roh-Mu kami tidak bisa berbuat apa-apa Tuhan. Tanpa Roh-Mu Tuhan kami lemah Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami perlu Roh-Mu Tuhan yang terus memimpin kami Tuhan. Dan sebentar kami pisah sama lain Tuhan, kami mohon perlindungan kuasa darah-Mu dalam Wahyu 12:11 yang tidak bisa ditembus oleh roh manapun, bahkan roh maut sekalipun Tuhan. Hamba percaya Tuhan Yesus, firman sudah selesai diberitakan Tuhan, tetapi yang percaya Tuhan, firman-Mu tidak akan pernah berakhir Tuhan. Firman terus Tuhan berkarya dalam hidup kami Tuhan. Firman-Ku ya dan amin. Firman yang kekal menuntun memimpin kami Bapa. Terima kasih Bapa yang kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, angkat kedua tangan dan tadakan di hadapan Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Kumandang, kumandang. Melihat di depan layar LCD, minta persediaan Bu Sumina untuk memimpinnya. Mari kita bersama-sama. Pada tahun 2024 ini, GKI Baru Batam harus lebih maju, lebih berkembang, dan lebih meluas. 1. Aku percaya dan mau memperkatakan dengan iman setiap hari bahwa tahun 2024 ini Tuhan mau membuat GKI Baru Batam lebih maju, lebih berkembang, dan lebih meluas. Yesaya 54 ayat 2 dan 3. 2. Saya mengatakan bahwa saya mau bekerja sama dengan Tuhan menjadi saksinya pada setiap peluang dan kesempatan, karena Tuhan sudah memanggil aku menjadi muridnya dan saksinya melalui amanat agungnya. Matius 28 ayat 18-20, Kisah Para Rasul